Sesuatu kadang terasa sangat berharga kalau kita sudah kehilangan. Jadi pemirsa, jangan sampai kita kehilangan apa yang sangat berharga dimiliki oleh bangsa kita yang ada di depan saya ini, yaitu batik. Nah, kalau bicara tentang kecintaan pada batik, tamu saya kali ini, Pak Hartono, juga selain menerbitkan buku yang salah satunya ada di tangan saya ini, Pak Hartono juga koleksi batik ya. Itu berapa banyak koleksi Anda, Pak? Ya, lebih dari 1.000 lah. Lebih dari 1.000? Itu ditaruh di mana, Pak? Tentunya di lemari. Seperti apa treatmentnya, Pak? Ya, memang perlu tentang suhu tadi ya. Karena Indonesia itu iklimnya kan lembab. Lembab ya. Nah, itu musuh utama dari batik. Oh. Makanya sekarang saya mencoba dengan pakai AC. Khusus untuk batik? Iya, supaya itu ngengetnya itu nggak ada gitu. Dengar-dengar kalau dikasih apa kayak lada gitu ya? Lada, bisa betul. juga ya? Itu benar ya? Itu banyak pedagang-pedagang saya lihat itu ya di lemarinya itu kasih lada apa atau sih? akar wangi. Mungkin ngengetnya ada suka dengan bau-bau seperti itu gitu. Gitu ya? Iya. Jadi Anda juga kolektor? Awalnya sih saya pikir prihatin ya, karena yang tadi orang-orang pedagang antik katakan bahwa akan punah. Di Indonesia kan tidak ada batik yang bagus. Nah, sejak itu saya rawat. Lalu di 2008 itu saya mulai diajak teman itu pameran-pameran. Nah, sejak mulai itu akhirnya ada sesuatu dalam hati saya untuk share kepada masyarakat. Yang dipamerkan semua koleksi pribadi ya? Koleksi pribadi, dan yang batik tua itu di atas 150 tahun ada rasanya. Waduh, lebih tua daripada buyut saya. Dari mana dapatnya itu, Pak? Dari orang yang itu ya, linknya ada biasanya kalau pedagang itu ya, dari pedagang-pedagang itu sendiri. Tapi kan Anda sampai saat ini masih aktif wirausaha batik ya? Iya. Nah, masih Tanah Abang juga? Masih. Masih ya? Iya. Mungkin punya histori khusus ya di Tanah Abang ya, Pak ya? Sampai sekarang tetap ya? Ya, bisanya di situ mungkin. Nah, Mas Antoni, Ya. ini kan batik nih ya? Ya. Nah, Anda membawa contoh. Saya boleh Silakan. pegang ya? Ya. Nah, ini apa ini namanya nih, Mas? Coba diceritakan. Ya, ini sebenarnya adalah Ini motif apa ya? ini batik cap motif kura-kura. Oh, kura-kura. Ya, jadi maksud saya supaya masyarakat yang cinta batik itu, kalau yang batik-batik klasik itu kan hanya mungkin yang sudah berumur. Kalau ini cocoknya untuk anak-anak. Jadi kalau saya bikin fashion batik buat untuk anak-anak, nah yang ini lebih kena buat anak-anak. Ini batik juga. Termasuk ya? batik karena dia dicap. Oh, oke. Jadi teknologinya teknologi batik. Oh, ini sama. Sama, hanya beda warna. Oke. Nah, ini. Nah, kalau ini contoh batik klasik, tapi dibuat di atas kain dobi. Jadi batik itu biasanya kan di atas kain mori ya. Ya. Nah, sekarang juga batik bisa di atas kain dobi, bisa di atas kain tenun, bisa di atas kain sutra. Kalau ini masuk kategori apa ya? Itu termasuk batik cap juga. Batik cap ya? Ya. Pak Hartono, yuk kita coba lihat-lihat nih, Pak. Temani saya, Pak. Kesini, Pak. Oke. Nah, ini batik. Ya. Dari mana, Pak, yang asik kita cerita? Ini dulu kali ya? Oke. Ini apa nih motifnya? Motifnya itu kan burung hong dengan kilin. Burung hong dengan kilin. Kilin. Kilin itu namanya hewan yang legend di Cina itu ya. Dikatakan bahwa kalau ada orang penting lahir, dia muncul. Oh, gitu. Ya. Waktu Konghucu lahir, kilin Dia itu muncul. Oh. Ya, kalau burung hong itu lambang wanita utama. Oke. Ya, di kerajaan Cina kebanyakan tuh ratunya itu pakai mahkotanya tuh burung hong, seperti itu. Ini batik kapan? Baru atau lama? Ini reproduksi. Reproduksi dari yang lama. Yang lamanya 100 tahun. Itu dari Banyumas. Tapi Bapak punya yang Punya. 100 tahun itu? Punya. Itu di lemari atau? Di lemari. Oke, ini Ya. reproduksinya ya? Iya. Oke, kemudian ini Pak? Nah, ini dari Kudus. Ya, Kudus dulu punya batik bagus sekali. Nah, ini yang tetap burung hong, sepasang burung hong gitu. Bagus ya? Iya. Ini Tapi kisahnya sama ini Pak, ceritanya? iya, burung hongnya. Dipakai cuma oleh banyak keturunan. Beda ini ya, Iya. beda gaya warna ya? gayanya, betul. Kenapa warna ini dominan berbeda dengan yang ini? Bagaimana pemilihan warna terhadap batik ini? Saya rasa mungkin selera juga bisa. Tapi kalau yang dari Banyumas, ini memang rata-ratanya seperti ini warnanya. Ada dasar ini, pinggiran merah dengan warna krem, dengan galar, semacam itu. Ini ciri khas sendiri. Ya, itu namanya batik materos. Seperti ini.
Nah, kalau yang di Kudus ada hijau, ada coklat itu ya. Dia punya ciri sendiri juga, dia punya Kita warna bisa gitu. menentukan karakter atau ciri daerah berdasarkan motifnya ya. Warna Warna gitu. Kalau pesisir ya, Iya. itu pasti karakternya Bapak bisa tahu dong ya. Iya. Oh ini pasti batik pesisir gitu Iya. kan. Oke. Iya. Nah kalau ini, Ya. Ini sangat menakjubkan juga karena ini yang buat dulu orang Belanda. Oh ya? Iya, Jangan-jangan 1870-an. kakek saya jangan-jangan. 1870. Ini reproduksi juga. Reproduksi. Oke. Iya. Ini malah ada temanya, perkawinan Arjuna, Arjuna Wiwaha gitu. Oh Arjuna Wiwaha. Iya. Ini Arjunanya? Arjuna menikah dengan 7 bidadari ini. Yang terakhir ini. Boros ya Bisa begitu. Arjunanya sama 7 bidadari. Iya. Jadi ada Oke. temanya juga gitu ya. Saya pikir waduh bagus sekali ya orang Belanda bisa Iya, ya. menerjemahkan cerita pewayangan di atas selai kain. Betul. Oke Pak Hartono silakan Ya. kita duduk lagi. Wah ini keren banget ini. Artinya kalau bangsa asing aja Pak Ya. bisa membuat seperti ini, kita harusnya malu ya kalau kita tidak bisa ya. Nah, Seharusnya. kalau Mas Antoni sendiri melihat karya batik itu langsung kebayang nggak akan jadi seperti apa? Atau dibalik, misalnya mau bikin baju atau gaun misalnya, baru mencari motif gitu loh. Nah, kalau saya pendekatannya ada dua macam. Nah. Jadi batik yang sudah jadi, bagaimana saya desain supaya menjadi baju yang indah. Jadi mengikuti pola yang sudah jadi. Atau bisa juga saya ingin membuat baju kalau ada pesanan, gambar apa yang mau ditampilkan. Gambar yang ada di motif batik itu? Bukan, Gimana? jadi saya bicara dengan pelanggan saya, Anda mau baju dengan motif apa? Jadi saya bikin misalnya motif Garuda atau motif elang bondol dan sebagainya, Iya. baru saya buatkan desain bajunya. Oh, Jadi gitu. baju itu hanya satu, jadi nggak ada yang bisa sama. Oh iyalah, emang kalau bikin baju sama desainer gitu ya, eksklusif jadinya ya. Betul, iya. Nah, adakah mungkin motif-motif tertentu yang menurut Anda sangat fleksibel atau bisa digunakan untuk misalnya dipakai oleh pria atau untuk wanita? Nah, kalau batik sih memang kalau yang saya pernah dengar, batik itu ada peruntukannya. Ada batik peruntukan hanya untuk kalangan istana, ada untuk kalangan masyarakat umum. Nah, jadi ada motif-motif tertentu yang memang tidak boleh dipakai masyarakat biasa. Nah, itu juga kalau saya mau bikin batik, saya punya gambar-gambar itu saya biasanya tanya dulu sama yang mengerti batik, motif ini boleh nggak dipakai untuk umum? Oh, Atau iya. motif gambar seperti ini boleh nggak kalau dipotong? Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bareng saya dalam DK Show.